Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya hakim, ya fatahu ya mubin. Allahumma faqihna fiddin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatikal wasi'ata ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fiddin wa alima ta'wil wa adim bin nasi bil haji atuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam channel kami, di channel ngaji rumah ngaji online. Insya Allah dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Qami'ut Tughyan, kitab Syu'bul Iman dan syarahnya Qami'ut Tughyan. Insya Allah pada kesempatan ini kita melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu cabang iman dari 1 sampai 20. Insya Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang cabang iman yang ke-21 sampai 26 dan selanjutnya. Insya Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita membahas berbagai cabang iman dari kitab Syu'bul Iman. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagi saudara-saudara yang ingin terus mengkaji serta ingin terus menyimak tentang kajian kitab Syu'bul Iman, bisa pantangkan terus channelnya di rumah ngaji online. Insya Allah kita akan sama-sama terus lanjutkan cabang-cabang iman sampai yang ke-70. Pemirsa dimanapun Anda berada, langsung saja kita akan baca bab di dalam kitab Syu'bul Iman yang membahas tentang cabang-cabang iman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi bi'ulumihi wa barakatihi wa syararihi bi dzaril anqal. Allahumma sakhil lana kutubakullaha. Sholli sholata wa zaki malaka thumma sum wa'qub wa hujja wa jahidanna fatukram. Sholli sholata wa zaki malaka. Sholli, sholatlah engkau, wa zaki, dan zakatilah, malaka, malun, malaka, hartamu, zakatilah hartamu, summa kemudian berpuasalah engkau, wa'qub, dan lakukanlah iktikaf, wahujja, dan berhajilah, wajahidanna, dan berjuanglah dengan sungguh-sungguh di jalan Allah, patukramu, maka engkau akan dimuliakan. Berjuang dengan sungguh-sungguh maka engkau akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cabang iman yang ke-21, menunaikan sholat fardu pada waktunya dengan sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alamul iman as-sholatu. Alamul iman as-sholatu paman faragolaha qalbuhu wa hafadu alaiha bijududiha alaiha bihududiha fahuwa mu'minun. Bendera iman itu as-sholatu, yaitu sholat. Paman, maka barang siapa si man farogo, yang telah mengosongkan laha, yang mengosongkan laha untuk sholat, qalbuhu, hatinya itu si man, wahafadho, dan menjaga alaiha, menjaga atas sholat, bihududiha, dengan ketentuan-ketentuan, batasan-batasannya, fahuwa mu'min, maka dialah orang yang beriman.
Bendera iman itu adalah sholat. Barang siapa yang mengosongkan hatinya untuk sholat saja dan menjaga sholat dengan ketentuan-ketentuan, maka dia adalah orang yang beriman. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang tanda dari orang beriman dan orang munafik. Maka beliau menjawab, orang-orang yang beriman itu cita-citanya mengenai sholat, puasa, dan ibadah. Sedangkan orang munafik itu cita-citanya adalah mengenai makanan dan minuman seperti tadi layaknya bukan manusia, yaitu hewan. Jadi kalau orang-orang beriman ketika dia tanya, maka cita-citanya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan dunia pun sama, untuk mencari bekal untuk ibadah. Tapi kalau orang munafik, mereka hidupnya hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya, untuk makanan, minuman, kemudian kesenangan belaka yang mana tidak ada hubungannya dengan akhirat. Itu salah satunya tadi, sholat yang menjadi pertama kali yang harus kita utamakan, karena amal yang pertama kali akan dihisab pada seorang hamba adalah perkara sholatnya. Maka jagalah sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan, berikan kemuliaan. Allah akan berikan segala-galanya yang kita inginkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan dengan bait yang kedua, yaitu wazaki malaka, memberikan zakat dengan hartamu kepada yang berhak dengan niat yang khusus. Orang yang mengeluarkan zakat hendaknya berniat dengan hatinya untuk menunaikan zakat wajib. Ini yang menjadi tuntunan di dalam Islam, zakat yang wajib. Zakat yang wajib, maka ia tidak wajib menyatakan jenis harta yang dizakati. Apabila seseorang telah memiliki harta satu nisab berupa emas, perak, ternak, kemudian biji-bijian, ya, buah-buahan, kurma dan anggur maksudnya, maka wajib baginya mengeluarkan zakat, memberikan zakatnya kepada 8 asnaf, 8 macam golongan orang yang berhak menerima zakat, atau orang-orang yang ada dari ke-8 macam golongan tersebut, seperti orang fakir, orang miskin, orang musafir maksudnya yang memerlukan biaya perjalanan, dan orang yang dibebani hutang. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, ma khalatatiz zakatu malan qat illa ahlakathu. Tidaklah sama sekali zakat itu menyampuri sesuatu harta kecuali merusaknya. Artinya zakat itu sebagai pembersih. Seperti kita membeli apel dari pasar. Ketika kita membeli apel, buah-buahan dari pasar, langsung dimakan, tidak dicuci dulu, tidak dibersihkan dulu, maka kumannya akan masuk, akan menjadi penyakit, bukan menjadi sehat. Begitupun zakat, harta yang kita makan, harta yang kita gunakan, kalau seandainya tadi tidak dibersihkan dulu, maka akan menjadi mudarat pada diri kita. Walaupun fisik kita sehat, psikis kita, kejiwaan kita, kemudian keberkahan dan sebagainya, Allah akan angkat keberkahan dari diri kita. Nauzubillahi min dzalik. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang selanjutnya adalah puasa Ramadan. Summa sum. Kemudian berpuasalah. Berpuasa pada bulan Ramadan dengan niat pada malam hari untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya meninggalkan seluruh perbuatan yang membatalkan puasa. Karena puasa itu dilakukan mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Maka orang yang tadi berpuasa, kalau perempuan tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan nifas, tidak sedang dalam keadaan melahirkan anak, tidak pingsan, tidak mabuk pada sebagian harinya, orang yang dia betul-betul masuk kepada syarat-syarat orang yang berpuasa. Orang Islam, kemudian orang yang dia
mampu begitu untuk berpuasa, artinya tidak lemah. Kalau orang yang pikunan kemudian mempunyai penyakit yang kalau dia puasa malah jadi mudarat, maka itu tidak diperkenankan. Syekh Suhaimi dalam kitab Lubabut Talibin menjelaskan bahwa yang membatalkan puasa seperti makan, minum, bersetubuh, atau sekarang merokok ya. Apabila seseorang yang berpuasa makan atau minum karena benar-benar lupa, maka puasanya itu sah karena sesungguhnya itu adalah rezeki dari Allah. Bahkan ulama mengatakan sesungguhnya dia diberi makan dan minum oleh Allah. Itu bagi orang yang lupa. Tapi kalau tidak lupa, makan, minum, merokok membatalkan puasa. Sedangkan kalau lupa itu tanda rezeki dari Allah dan diampuni. Summa takib, kemudian beritikaflah. Wa takib, dan beritikaflah artinya diam di dalam masjid dengan niat itikaf. Bisa kita berniat dalam adab Syafi'i walaupun sebentar, duduk sebentar, diniatkan itikaf. Nawaitu an atakifa madum tu fil masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Atau nawaitu an atakifa nawaitu an atakifa fil masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Silahkan. Jadi kita berniat ketika itu niat iktikaf di masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Boleh tadi berniat dengan niat yang mana saja, asalkan tadi disunnahkan berniat ketika iktikaf dan dianjurkannya setiap waktu, meskipun dalam waktu yang makruh untuk melakukan sholat. Kita iktikaf. Iktikaf itu kapan saja ya. Iktikaf bagi perempuan itu diperbolehkan asalkan tadi dalam keadaan suci dan dengan izin daripada suaminya. Dan haram bagi budak belian atau budak kecuali dengan izin majikannya. Meskipun iktikaf dari wanita dan budak tersebut sah hukumnya, akan tetapi harus diutamakan tadi izin kepada suaminya. Kalau budak kepada majikannya. Suami berhak untuk menyuruh keluar istrinya dari masjid. Demikian pula majikan berhak menyuruh keluar budaknya dari masjid kalau tidak izin, begitu kan? Karena memang iktikaf ini tadi satu ibadah yang mana ibadah itu ibadah sunnah yang luar biasa pahalanya. Maka unsur iktikaf ada 4. Yang pertama berniat yang dibarengi dengan diam di dalam masjid. Niat yang dibaca sambil berjalan pada waktu sedang masuk ke dalam masjid ya, dan wajib fardu atau nadar pada iktikaf yang dinadarkan. Kalau sunnahnya kan tadi bagi orang yang iktikaf ketika dia masuk Allah bismillahirrahmanirrahim Allah maghfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Setelah itu melakukan sholat tahiyatul masjid disunahkan ya. Setelah itu baru niat iktikaf. Nawaitu an atakifa madum tu fil masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Setelah itu baru melakukan ibadah-ibadah yang lain. Zikir, membaca Al-Quran, duduk di majelis taklim dan lain sebagainya. Sedangkan ada hukumnya wajib berniat bagi orang apa? Dan wajib berniat fardu bagi orang yang nadar iktikaf yang dinadarkan. Misal dia sudah bernadar, saya bernadar akan iktikaf di masjid, maka dia berniat iktikaf, saya niat iktikaf wajib ya karena nadar saya gitu kan. Jadi niatnya menjadi niat wajib karena memang dia sudah apa? Iktikafnya itu sudah dinadarkan akan beriktikaf. Yang kedua, masjid yang dipergunakan iktikaf itu haruslah masjid yang murni. Artinya tidak sah beriktikaf di tempat yang namanya masyhur sebagai masjid, padahal sebenarnya tersebut itu bukan masjid. Artinya contoh museum ataupun misal tadi belum diwakafkan ya, maka sebaiknya tadi iktikaf di masjid-masjid yang memang sudah masyhur ya, masjid. Berbeda halnya dengan sholat tahiyatul masjid, maka boleh di tempat seperti itu misalnya. Berdiam sebentar sekedar yang dapat disebut tinggal di masjid itu dalam adab Syafi'i hanya sebentar saja misal ya, meskipun tidak dalam keadaan tenang, yaitu dalam waktu yang lebih lama.
daripada waktu tumaninah dalam sholat, itikaf boleh dilakukan dengan mondar-mandir ke sana kemari atau lewat tanpa berhenti. Asal niatnya itu dibaca dalam keadaan diam. Jika seorang bernadar itikaf secara mutlak, maka cukup dilakukan sebentar yang lebih waktu tumaninah dari ruku atau yang lainnya. Jadi memang batasan itikaf itu terutama dalam mazhab Syafi'i walaupun sebentar itu sudah termasuk itikaf. Selanjutnya orang yang melakukan itikaf, bagi orang yang melakukan itikaf itu wajib beragama Islam, ya. Karena memang ya di dalam Al-Qur'an tidaklah orang yang memakmurkan masjid itu orang-orang kafir, karena yang memakmurkan masjid hanyalah, kalimatnya dalam Al-Qur'an, hanyalah orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan masjid, tanda kutip di situ itikaf, ya, melakukan ibadah di dalam masjid itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Yang pertama orang yang Islam, orang yang berakal, orang yang suci dari hadas besar. Bila di tengah-tengah itikaf ternyata jatuh pingsan atau ternyata gila misal ya, maka itikafnya ini tidak batal. Sedangkan waktu selama pingsan atau gila tersebut justru itu dihitung sebagai itikaf. Artinya itikaf terputus karena sengaja murtad atau sengaja mabuk yang berturut-turut, begitu ya. Itu tadi pembahasan tentang pembahasan tentang itikaf. Adapun selanjutnya kemudian haji. Haji ini haji menuju ke Baitullah untuk melakukan ibadah haji atau umrah jika mampu. Yaitu dia mendapatkan bekal dan kendaraan untuk melakukan ibadah haji. Maka perbuatan yang wajib dilakukan ketika berhaji salah satunya adalah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah atau malam tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian tawaf bagi orang yang bersuci, yaitu bagi orang yang suci dia bertawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali dalam keadaan yakin telah masuk waktunya untuk bertawaf sudah tengah malam pada tanggal 10 Zulhijjah dan tidak ada batasan akhir pada waktu tawaf. Baru yang terakhir sa'i, lari-lari kecil antara Safa dan Bukit Safa dan Bukit Marwah. Itu ketentuan bagi orang yang haji. Kemudian berjihad. Jihad adalah berjuang melawan serangan orang-orang kafir untuk membela agama Islam. Justru pada zaman permulaan Islam, jihad ini merupakan amal yang paling utama. Sampai Rasulullah SAW bersabda, Rasul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa darru watu sanamihi al-jihadu. Pokok dari perkara itu adalah Islam. Tiangnya adalah sholat dan puncak ketinggiannya adalah berjuang. Pengertian dari hadis ini menurut Syekh Suhaimi adalah bahwa asal dari kepentingan agama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan meyakini kebenaran makna yang terkandung di dalamnya, dan amal ibadah apapun tidak sah kecuali dengan Islam. Islam itu sebagaimana angka 1. Kenapa diibaratkan angka 1? Angka 1,0 terus ditambah 0 malah semakin banyak. Tapi Islam itu tadi angka 1, sedangkan punya kebalikan. Islam itu punya kebalikan yaitu 0, yaitu kafir. Kalau kekafiran seperti angka 0, 0,1 terus aja koma tetap aja 0. Tapi kalau sudah punya poin 1 Islam, maka akan terus bertambah terus karena kuncinya adalah Islam. Bagaimana Islam itu tadi angkanya ya angka 1 begitu ya. Sedangkan yang lain itu 0 begitu. Kafir itu kafiran adalah 0. Itu salah satu tadi bagaimana jihad ya.
jihad berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam pengertian jihad ini adalah bagaimana seseorang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggikan kalimat Allah. Ya. Sesuatu yang dapat meninggikan agama adalah sholat 5 waktu. Sedangkan sesuatu yang paling tinggi nilainya dalam agama Islam adalah mengerahkan kemampuan untuk memerangi orang-orang kafir guna menegakkan agama Islam. Jihad dalam hadis ini juga dapat diartikan berjuang melawan hawa nafsu dengan jalan mengekang syahwat, mengekang keinginan, mencegah dari membiarkan nafsu dalam berbagai kelezatan, dan mengharuskan nafsu untuk apa? Untuk melakukan segala perintah dan menjauhi larangan Allah. Jadi jihad ini sebetulnya kita orang yang berjuang di jalan Allah, dia ambil bagian untuk agama Allah, itu sudah berjihad. Jadi tidak hanya perang saja. Kalau itu secara lugotnya memang seperti itu. Secara ketentuan dalam Islamnya itu berjihad adalah tadi memerangi kaum kafir yang memerangi Islam. Sedangkan makna secara luasnya jihad itu banyak. Tadi membangun sarana prasarana Islam, kemudian bersedekah, dia untuk pembangunan lembaga-lembaga Islam, kemudian dia ini menyampaikan ilmu agama, itu berjihad. Banyak ya pengertian secara luasnya. Itu tadi beberapa cabang iman 21 sampai ke 26. Kita lanjutkan bait mengenai cabang iman 27 sampai 29. Robit tasabat adihum sama ghanim hatta yufarrikhul imamul hakim. Robit, pertahankan garis di perbatasan. Garis pertahanan, jangan mundur dari medan peperangan, dari medan pertempuran. Ini bagi para mujahid yang memerangi musuh-musuh Allah. Dan berikan 1/5 dari hasil harta rampasan perang, agar kepala negara yang memutuskan perkara untuk membagi-baginya. Jadi hak seorang pemimpin untuk membaginya. Jadi tadi ada kalimat robit ya. Dari kalimat robit ini itu sebetulnya pengertiannya adalah murabatoh. Murabatoh itu adalah mempertahankan garis pertahanan. Kalau misalnya dalam pertempuran itu markas ya, yaitu tetap bertahan di wilayah yang menjadi batas antara wilayah yang dikuasai oleh orang muslim dengan wilayah yang dikuasai oleh orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Sebagaimana dulu Rasul ketika perang Uhud itu Rasulullah mewasiati para sahabatnya untuk tidak turun ya di tempat pertahanan, yaitu di atas bukit, sehingga dapat mudah mengontrol musuh yang akan menyerang dan menghujaninya dengan anak panah ya. Sebagian sahabat memang ada yang tergiur dengan tanda-tanda kemenangan di kaum muslimin dan musuh lari tunggang langgang, sehingga ada sebagian sahabat yang turun saat itu. Sehingga itulah yang menjadi awal tadi oleh Allah diberikan ujian hampir kalahnya kaum muslimin di perang Uhud begitu. Banyak sekali sahabat yang berguguran, Rasul pun sampai berdarah-darah. Itu salah satunya tadi ada sebagian sahabat yang mereka khilaf, malah turun untuk mengambil hantar rampasan karena mengira peperangan telah usai. Padahal itu sebetulnya kecohan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh orang Islam. Maka di sini
orang yang mempertahankan garis pertahanan di markas Islam dalam membela agama Allah adalah lebih baik nilainya daripada dunia dan seisinya. Rasulullah bersabda, ribatu yaumin fisabilillah khairun, ya. Itu lebih utama, ya. Artinya dia lebih utama dibandingkan dengan berjihad ataupun dengan robit ataupun dengan perkara-perkara lain. Artinya seseorang yang menjaga pertahanan untuk senantiasa mempertahankan agama Islam ini termasuk orang yang berjaga-jaga. Maka keutamaan bagi orang yang berjaga-jaga di jalan Allah itu ada fadilah dari yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. 2 mata yang tidak akan menangis pada hari kiamat adalah salah satunya, yaitu mata yang ketika pada masa hayatnya itu, ketika dia ini tidak apa, yaitu tadi dia berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Itu salah satu tadi yang kenapa menjaga merobatoh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat besar pahalanya. Secara garis besar, kalau kita membahas tentang jihad dalam konteks pada saat ini, kalau jihad berupa peperangan, sebetulnya jihad yang mungkin sekarang sulit ditemukan, ya, kecuali memang di negara-negara seperti tadi di Palestina, ya, betul-betul orang-orang kafir itu betul-betul menyerang dengan terang-terangan. Dalam makna luas itu jihad ini adalah berjuang di jalan Allah. Dia berjuang sungguh-sungguh, berjuang melawan musuh-musuh Allah. Artinya seseorang yang berjuang melawan musuh-musuh Allah ini, yaitu orang yang dia berjihad di jalan Allah dengan berbagai cara. Orang yang menyebarkan agama, seorang muazin berjihad dengan mengumandangkan azannya, orang yang dia pengarang kitab berjihad dengan tulisannya. Banyak sekali, ya. Pengertian jihad ini secara luas banyak. Baik itu berjihad dengan hartanya ataupun dengan perkara lain, sebetulnya banyak sekali. Jadi kalau makna jihad ditafsiri secara meluas itu luas sekali. Artinya tidak harus tadi mengangkat pedang karena saat ini memang tadi belum saatnya, begitu kan. Terutama di kita juga aman di Indonesia ini, maka ya kita berjihad dengan pengertian jihad yang luas tadi, seperti berjihad dengan ilmu, kemudian mempelajari ilmu agama Allah, kemudian kita juga menyebarkan agama Allah, itu termasuk sebagai orang-orang yang dimana termasuk kategori orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terkadang kita memang tadi pemahaman kalau misal tadi tidak didasar dengan keilmuan, kadang-kadang kita salah, ya. Jadi salahnya pengertiannya secara luas ataupun tadi secara ini. Nah, itu salah satu tadi bab tentang jihad, yang mana berjihad orang yang tadi berjaga-jaga, orang yang senantiasa dia untuk robit, ya. Robitoh itu artinya menjaga dirinya untuk tadi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu termasuk tadi perkara yang memang sangat
inginkan di dalam Islam, karena Islam ini sangat menyukai, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cara pengertian luas. Nah, tadi beberapa disebutkan kalau secara pengertian luas itu seperti orang yang dia berjihad dengan dia berjuang, mempelajari ilmu agama, menyebarkannya. Bahkan orang yang fisabilillah, orang yang belajar itu termasuk fisabilillah, man kharaja fi talabil ilmi bahwa fisabilillah hatta yarji'a. Ini orang yang itu termasuk berjihad, itu termasuk orang yang berjuang di jalan Allah. Artinya berjuang untuk agama Allah, termasuk dia mempelajari ilmu agama tadi bahwa fisabilillah hatta yarji'a. Dia ini dicatatkan sebagai fisabilillah sampai kapan? Sampai dia pulang gitu ya. Sampai pulang termasuk hatta yarji'a. Artinya sampai dia pulang termasuk orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun memang hakikatnya orang yang tadi jihad di medan perang itu termasuk jihad yang paling utama. Sedangkan kalau misalnya dalam pengertian secara luas ya seperti tadi yang telah disampaikan, itu termasuk juga kepada jihad, yang mana jihad berjuang di jalan Allah yang lebih utama sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Bahkan di dalam hadis yang lain, man mata murabitun fisabilillah amina minal faza'i al akbar. Barang siapa yang mati sedangkan mempertahankan tadi perbatasan garis pertahanan Islam dalam membela agama Allah, niscaya dia aman dari terkejut yang paling besar. Artinya diperintah untuk masuk ke dalam neraka, yaitu dari azab Allah ya, dari murka Allah Subhanahu wa taala, dia akan diselamatkan. Kemudian tetap berperang dan tidak lari dari pertempuran termasuk cabang iman yang ke-28. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum. Ya. Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi musuh, apabila kamu bertemu dengan musuh, ya, yaitu segerombolan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah asma Allah. Sebutlah nama-nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Maka jika memerangi pasukan kafir, seorang muslim ini tetaplah bertahan dan tidak boleh lari walaupun terpukul mundur. Artinya sebutlah nama Allah, agungkanlah. Maka para sahabat ini, para panglima perang ketika di zaman Rasulullah SAW, mereka dengan ucapan takbirnya itu dapat menggetarkan hati-hati para pasukan sehingga mereka yang akan lari tunggang langgang sehingga tidak jadi. Nah, ini sebagai bentuk bagaimana ta'aluk mereka, hubungan mereka dengan Allah ini sangat kuat. Sehingga seperti Salahuddin Al-Ayyubi itu dalam perperangnya itu mempunyai siasat dan juga keteguhan yang luar biasa. Dalam hatinya itu betul-betul terpaut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 29 adalah memberikan 1/5 dari medan perang. 1/5 dari harta rampasan perang itu justru harus diserahkan kepada kepala negara atau wakilnya. Ini kalau misal tadi di dalam negara muslim ya. Jadi artinya nanti kan itu akan dimasukkan ke Baitul Mal. Jadi kepala negara justru wajib mendahulukan pemberian bagian rampasan perang kepada orang muslim yang membunuh musuh ya, dan telah merampas hartanya. Dikasih bagian kemudian ya disimpan ke Baitul Mal sisanya. Jadi sisanya itu dibagi 5, 4/5 dibagikan kepada orang-orang yang ikut hadir dalam medan pertempuran meskipun tidak ikut menyerang. Ya. Artinya meskipun tidak ikut berangkat ke medan pertempuran, untuk pasukan yang berjalan kaki satu bagian ya,
Untuk yang berjalan kaki pasukannya itu satu bagian. Untuk penunggang kuda yang milik sendiri 2 bagian. Sisanya yang 1/5 dibagi menjadi 5. Jadi 1/5 itu dipergunakan untuk kemaslahatan umum kaum muslimin. Seperti menutup lubang-lubang, memperbaiki jalan, memperbaiki benteng-benteng ya. Untuk memberi honor kepada para kodi, ke para hakim, untuk orang alim, beliau imam masjid dan muadzin dan sebagainya. Jadi 1/5 dibagikan kepada kerabat Nabi, yaitu anak turunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi ini pada saat itu ya, pada saat itu pembagian harta rampasan perang seperti tadi. Untuk laki-laki justru mendapat 2 kali lipat dari bagian wanita. 1/5 untuk anak-anak yatim, 1/5 untuk para fakir miskin, dan 1/5 untuk musafir yang kehabisan bekal. Itu pembagiannya ya. Memberikan 1/5 dari rampasan perang itu rinciannya seperti tadi dalam kitab Qomiyatugian ya. Kemudian cabang iman yang ke-30 sampai 35 terkumpul di dalam bait wa'tiq dan merdekakanlah budak, wakafir dan bayarlah kafaroh ya, aufi bil wa'dish Quran ya, penuhi janji, tepati janji, bersyukurlah dengan sungguh-sungguh, wahfad lisanaka dan jaga lidahmu, summa farjaka kemudian jagalah kemaluanmu, tagnam niscaya engkau akan menjadi orang-orang yang beruntung. Yang pertama, memerdekakan budak yang mukmin. Budak di sini adalah yang dimiliki karena keturunan dari budak yang dimiliki sebelumnya. Artinya budak yang dimiliki karena keturunan dari budak yang dimiliki sebelumnya, atau ikut terbeli karena membeli rumah, termasuk budak yang memeliharanya. Saya membeli rumah beserta isinya dan budak yang ada di dalamnya gitu. Atau budak yang diwariskan oleh keluarga yang meninggal dunia ya. Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, barang siapa yang memerdekakan budak muslim dan juga budaknya tidak cacat, niscaya Allah akan memerdekakan setiap satu anggota badan dari budak tersebut dengan satu anggota badan dirinya dari api neraka hingga kemaluan dengan kemaluannya. Hadis riwayat Muslim. Artinya orang yang tadi menjaga ataupun tadi memerdekakan budak serta menjaganya, maka dia akan mendapatkan tadi perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya membayar kafaroh. Jenis kafaroh atau denda itu ada 4. Yang pertama kafaroh dihar, kafaroh pembunuhan, kafaroh karena bersetubuh dengan istri pada siang hari di bulan Ramadan secara disengaja ya. Di bulan suci Ramadan tengah hari ini ya, secara disengaja. Dan bukan unsur hilaf, bukan, ini disengaja. Dan yang keempat kafaroh sumpah. Justru bentuk kafaroh yang tadi telah disebutkan, memerdekakan budak beriman tanpa cacat yang dapat mengganggu bekerja ya. Jika tidak mampu maka berpuasa selama 2 bulan ya. Artinya memerdekakan budak yang beriman itu, yang budak itu tanpa cacat dapat mengganggu bekerja. Kalau misal dapat mengganggu pekerjaan kita ya, jika tidak mampu maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut dan tidak boleh terputus meskipun ada halangan atau uzur, kecuali sebab haid jika dia mampu. Jika tidak mampu ya, memberi 60 orang mukmin setiap orang sebanyak 1 kati atau bahan makanan pokok dari tempat melakukan pelanggaran, kecuali kafaroh pembunuhan, tidak boleh diganti dengan pemberian makan kepada 60 orang yang beriman. Jadi untuk kafaroh sumpah itu harus dilakukan dengan memberi makan kepada 10 orang miskin, setiap orang sebanyak 1 kati, 1 mud ya.
dari bahan makanan pokok daerah tempat melakukan pelanggaran, atau memberi makan kepada 10 orang miskin, atau memerdekakan budak yang beriman. Jika tidak mampu harus berpuasa selama 3 hari meskipun terpisah-pisah. Ini kafarah yang lainnya ya, yaitu kafarah sumpah ya. Beda dengan kafarah yang tadi, kafarah orang yang tadi berhubungan dengan sengaja di siang hari pada bulan suci Ramadan, dengan kafarah sumpah. Yang kedua ini, yang kedua tadi kafarah sumpah, yaitu dengan memberi makanan 10 ya, berpuasa 3 hari, memberikan makan 10 ya bagi orang yang tidak mampu. Ini adalah kafarah sumpah. Kemudian memenuhi janji termasuk daripada pengertian cabang iman yang ke-32, sebagaimana di dalam surat Al-Isra ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bersabda, justru janji adalah pemberian, janji adalah hutang. Maka dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya mengenai janji, salasun fil munafiki, 3 perkara yang ada pada orang munafik: jika berbicara dia berdusta, jika berjanji menyalahi, dan jika diamanahi justru malah khianat. Jika hal tersebut terdapat pada diri seorang muslim, maka keadaannya adalah menyerupai keadaan orang munafik ya. Artinya tadi termasuk sifat-sifatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga. Tapi kita juga tidak boleh memvonis ya, munafik enggak ya. Kita juga tidak bisa memvonis ya, orang misal tadi menyalahi janji langsung munafik ya, enggak ya. Mungkin dia ada uzur lain dan lain sebagainya, maka tidak langsung memvonis juga ya, salah satunya. Cuman tadi salah satu tanda atau sifat-sifat ya. Washkuruli wala takfurun, dalam surat Al-Baqarah ayat 152, washkuruli wala takfurun ya. Dan bersyukurlah kepadaku, janganlah engkau mengingkari nikmatku. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 147, ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamu. Arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamuhu walau kana lahu min qarnihi ila qadamihi khataya. Apa itu? Asyidqu wasyukru wal haya'u wa husnul khuluqi. Ada 4 hal yang barang siapa yang pada dirinya terdapat hal tersebut, niscaya sempurna keislamannya, meskipun dari ujung rambut sampai kakinya terdapat kesalahan. 4 hal tersebut apa saja? Kejujuran, syukur, malu, berbuat maksiat, dan budi pekerti yang baik. Itu salah satu tadi 4 hal perbuatan yang sangat mulia. Maka syukur mengandung 3 unsur, yaitu ilmu, mengetahui bahwa semua kenikmatan yang diterima pada hakikatnya adalah Allah yang memberikan. Artinya semua nikmat hakikatnya dari Allah.
Sedangkan semua yang menjadi sebab dari kenikmatan tersebut pada hakikatnya hanyalah sebagai perantara. Perantara semata-mata yang dipaksa oleh kehendak dan kekuasaan sang pemberi nikmat, yaitu Allah. Namun Allah mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur kepada Allah. Ya, maka dia akan dicatatkan sebagai orang yang syakir, orang yang bersyukur kepada Allah. Orang yang menjauhi tadi sifat syukur sama dengan menyiapkan dirinya untuk menghilangkan syukur nikmat, menghilangkan nikmat dari dirinya. Artinya orang yang tadi bersyukur adalah orang yang sedang mengikat daripada nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di dalam ungkapan asyukru qayyidun lil mawjud wa sayyidun lil mafqud. Syukur itu mengikat nikmat yang ada yang diberikan oleh Allah kepada kita dan dapat memburu serta menarik nikmat yang belum ada. Artinya nikmat yang belum ada itu insya Allah dengan sebab kita bersyukur akan ditarik, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yashkurullah ma la yashkurun nas, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak termasuk bersyukur kepada Allah adalah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka tidak bersyukur kepada Allah. Hal dalam keadaan seseorang harus bersyukur yaitu kegembiraan karena nikmat yang datang. Gembira karena melihat wujud dan kenikmatan yang datang. Gembira karena melihat manfaat dari kenikmatan yang datang. Gembira karena memandang kepada pemberian nikmat dari sang pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pemberi nikmat. Kegembiraan hati yang termasuk unsur syukur kepada Allah, ini adalah unsur syukur yang terakhir. Amal yaitu penggunaan kenikmatan yang telah diterima. Kalau hal dan keadaan bersyukur tadi, tapi kalau dalam keadaan amal yaitu penggunaan kenikmatan yang telah diterima. Yang pertama untuk penggunaan kenikmatan yang telah diterima itu, yang pertama untuk maksiat, yang kedua untuk menuruti keinginan nafsu yang bukan maksiat, yang ketiga sesuai dengan keinginan dan tujuan sang pemberi nikmat Allah. Amal yang termasuk unsur syukur adalah unsur yang terakhir. Jadi ketika ada untuk maksiat, untuk menuruti keinginan nafsu yang bukan maksiat, itu hal yang lain. Sedangkan yang sesuai dengan keinginan dan tujuan sang pemberi nikmat yaitu Allah adalah amal yang terakhir, yaitu adalah amal syukur, ya, yang terakhir, yaitu hanya bersyukurnya kepada nikmat Allah semata. Pemirsa dimanapun Anda berada, dalam konteks syukur ini wajib kita bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Menurut Syekh Subuli, syukur adalah memandang kepada Allah sang pemberi nikmat dan tidak memandang kepada kenikmatan itu. Mau kenikmatan kecil atau besar, saya tidak melihat kenikmatannya, tapi memandang siapa yang memberikan nikmat tersebut. Sebagian ulama justru berpendapat bahwa bersyukur orang awam adalah terhadap kebutuhan dasar makanan, minuman, pakaian. Sedangkan bersyukur orang yang khusus, orang yang dia dekat dengan Allah adalah terhadap hal yang datang pada hatinya, pada jiwanya. Bersyukur telah diberikan hidayah, bersyukur telah diberikan taufik, bersyukur telah diberikan kenikmatan agama Islam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wahadana binikmatil imani wal Islam. Itu syukur yang paling besar. Mensyukuri nikmat iman dan Islam. Kemudian yang cabang iman yang ke-34, menjaga lidah dari omongan yang tidak pantas, ya.
Dalam Al-Quran surat Al-Qaf ayat 18 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak suatu kata yang diucapkan kecuali di dekatnya malaikat pengawas, malaikat pencatat yang selalu hadir. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, tegaknya agama adalah dengan sholat, puncak amal adalah berjuang, dan akhlak Islam yang paling utama adalah diam. Sehingga dia lebih mendahulukan memberi salam, ya. Diam ini sehingga orang mengucapkan salam, dia mengucapkan itu lebih utama, ya. Kemudian sabda Nabi SAW seperti yang diungkapkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, meriwayatkan hadis dari Rasul, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairat aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka dia berdiamlah. Menurut Imam Asy-Syafi'i, jika seorang yang ingin berbicara, maka ia harus memikirkan hal yang akan diucapkan. Jika tanpa kemaslahatannya, maka sampaikanlah. Ia tidak boleh berbicara jika pembicaraannya itu tidak bermanfaat, dan jika ragu hendaknya tidak usah berbicara sehingga jelas kemaslahatannya. Sebagian orang yang bijak berbicara mengatakan barang siapa yang berbicara selain dalam kebaikan maka ia telah berbuat sia-sia. Artinya barang siapa yang melihat sesuatu tanpa mengambil pelajaran, ya, dari yang dilihatnya, maka ia benar-benar telah lupa. Barang siapa yang diam tanpa berpikir, maka ia benar-benar telah berbuat yang sia-sia, yang percuma. Apabila pembicaraan membuatmu heran, diamlah. Dan apabila diam tidak membuatmu tadi heran, maka berbicaralah, begitu. Artinya ketika kamu tidak mengerti, ya tanyakan. Berbicaralah, ya. Kalau kamu tidak membuat tidak, ini biasa saja, tidak membuat kamu bertanya-tanya, diam saja, itu lebih baik. Menjaga kemaluan dari hal yang dilarang oleh Allah. Pembahasan selanjutnya dalam kitab Syu'abul Iman, yaitu termasuk cabang 35 yang ke-35 daripada cabang iman. Menjaga kemaluan itu maksudnya adalah menjaga dari zina, ya. Kemudian menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati zina. Zinahnya wala taqrabu, janganlah kamu mendekatinya saja tidak boleh, apalagi zinanya. Berarti Allah telah melarang mendekati. Seseorang yang ada mukadimah untuk ke arah sana, maka harus dijauhi. Ya, innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk. Bahkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 165 Allah berfirman, mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki dari manusia? Ya. Mengapa kamu mendatangi jenis laki dari manusia? Begitu. Sesungguhnya kamu sekalian mendatangi para laki-laki untuk memuaskan nafsumu, ya, kepada mereka, bukan kepada wanita. Bahkan kamu sekalian adalah kaum yang melampaui batas. Ini artinya perbuatan yang dilarang oleh Subhanahu wa taala wajib kita jauhi, termasuk tadi berzina. Cabang iman 36 dan 39 sekarang telah terkumpul di dalam bait, yaitu addi al-amanata. Tunaikanlah amanat, la tuqatil musliman, dan janganlah kamu membunuh orang muslim.
wahdar to'aman, dan jagalah, hindarilah dirimu, jagalah makanan atau jagalah hartamu dari perkara yang haram. Ya. Supaya apa? Supaya kamu menjadi terhormat, menjaga diri kamu, menunaikan amanah, tidak membunuh orang beriman, orang muslim atau manusia, dan menjaga makanan dirimu dari perkara yang haram, maka kamu akan dihormati. Menunaikan amanat yang berhak itu termasuk daripada perintah Allah dalam surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha. Ya. Innallaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu sekalian agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Rasulullah bersabda, ada 3 hal yang bila ketiganya atau salah satu terdapat pada diri seseorang, maka akan dipersilahkan mengawini bidadari yang ia inginkan. Apa saja? 3 hal tersebut adalah orang yang diamanati sesuatu dan menunaikannya karena takut kepada siksa Allah yang maha menang lagi maha agung. Itu termasuk orang yang dijanjikan tadi untuk menikahi bidadari. Yang kedua, orang yang memaafkan kesalahan orang yang membunuhnya sebelum ia mati, dia udah memaafkannya. Dan orang yang membaca surat Al-Ikhlas 11 kali setiap selesai sholat. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Itu termasuk orang yang diberikan tadi mas kawin dengan bidadari, maharnya dengan bidadari, ya. Diberikan bidadari maksudnya. Salatun mangkunna fihi aw wahidatun minhunna fal yatazawwaj minal huri'in ma syaa rajulun, yaitu seorang lelaki yang diberikan amanah, atas amanahnya maka dia menunaikan amanahnya, begitu. Yang ke-37 cabang iman yaitu tidak membunuh orang muslim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 93, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam dan ia akan kekal di dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Allah akan murka kepadanya dan mengutuknya serta menyiapkan azab yang besar bagi orang tersebut. Dalam surat Al-An'am ayat 151, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali ada sebab yang benar. Rasulullah SAW bersabda, dosa yang paling besar menurut Allah adalah membunuh jiwa. Barang siapa yang bunuh diri dengan pisau, maka para malaikat selalu menikamnya dengan pisau tersebut di jurang-jurang jahanam. Barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari suatu tempat hingga mati, maka para malaikat akan selalu menjatuhkan dia dari puncak sampai ke jurang dalam neraka. Nauzubillah. Barang siapa yang menggantung diri dengan tali hingga mati, maka ia akan selalu digantung di tonggak api. Dan barang siapa yang membunuh orang lain tanpa alasan yang benar, maka para malaikat akan selalu menyembelihnya dengan pisau dan api. Demikian seterusnya. Ini balasan itu dari jenis perbuatan-perbuatan yang perbuatan tersebut sudah melampaui batas. Ini yang dicantumkan dalam kitab Qami'ut Tughyan. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang ke-38-nya menjaga diri dari makanan dan minuman yang haram. Sebagaimana sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la
la yarkhulu jannata jasadun gudiya biharamin. Jasad yang diberi makan dengan makanan yang haram tidak dapat masuk surga. Peringatan dari Syekh Al-Kamil Ibrahim Al-Matbuli. Beliau telah mewanti-wanti seseorang yang makan di rumah temannya, setelah selesai makan maka sebaiknya membaca doa seperti yang diamalkan oleh Syekh Abduluddin Al-Ajhari, yaitu Allahumma in kana hadat ta'am halalan fawasi ala sahibihi wazihi khairan wa in kana haraman au syubhatan faghfirli walahu wardi anni ashabat tib'at yaumal qiyamah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika makanan itu halal, lapangkanlah rizki pemilik makanan itu dan balaslah ia dengan yang lebih baik. Dan jika makanan ini haram atau subhat, ampunilah aku dan dia, serta relakanlah aku mengikuti orang-orang yang mengikuti agamamu pada hari kiamat dengan rahmatmu wahai zat yang maha penyayang. Masya Allah. Itu tadi salah satu doa supaya Allah, mudah-mudahan Allah SWT lindungi kita dari perkara-perkara yang haram. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, orang yang diundang makan dan ragu akan kehalalannya, maka dia membaca doa yang diajarkan oleh Syekh Asy'arani. Ya, Syekh Asy'arani mengatakan ada salah satu doa supaya terhindar, ya Allah lindungilah aku dari makan makanan yang aku diundang untuknya. Jika engkau tidak mau melindungi aku dari makanannya, jangan engkau tinggalkan makanan ini berdiam di perutku. Jika engkau menjadikan makanan ini berdiam di perutku, lindungilah aku dari terjatuh dalam kemaksiatan yang biasa timbul dari makanan tersebut. Ya Allah, itu tadi doanya yang luar biasa. Bahkan doa selanjutnya itu, jika engkau tidak melindungi aku dari terjatuh dalam kemaksiatan, terimalah permintaan ampunku dan relakan aku termasuk orang yang mengikuti perintahmu. Dan jika engkau tidak mau menerima permintaan ampunku dan tidak merelakan aku termasuk orang yang mengikuti perintahmu, maka sabarkan aku terhadap siksa neraka. Masya Allah. Ini salah satu doa seorang ulama yang minta dibersihkan dirinya dari perkara-perkara yang subhat atau perkara yang haram. 39, menjaga diri dari harta yang haram. Orang yang beriman wajib menjaga diri dari harta yang haram. Harta yang subhat aja harus dijaga, perkara yang subhat harus dihindari, apalagi perkara yang haram, begitu kan? Justru tadi seseorang wajib mencari pekerjaan yang halal supaya tadi menjauhi dari perkara yang haram. Contoh seperti bertani, berdagang, industri, atau dia pedagang asongan. Masya Allah, walaupun terlihat itu pekerjaan yang tidak terlalu mewah, tapi Masya Allah, walaupun kita jualan hanya 1 ikat, 2 ikat kayu bakar, 1 ikat sayuran, tapi nilai daripada keberkahannya itu yang luar biasa. Harta halal yang dihasilkannya itu akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak bekerja disebabkan oleh 3 alasan, karena malas, sibuk sibuk dengan satu pekerjaan yang belum menghasilkan apa-apa, atau takut celaan. Ini orang yang tidak bekerja karena malas pasti menjadi pengemis. Orang yang tidak bekerja karena sibuk dengan saya sibuk lagi ibadah, pasti akan tamak terhadap milik orang lain dan tidak akan makan dari hasil dan dia akan memakan dari hasil menjual agamanya. Yang makanan tersebut nanti tidak akan berkah. Orang yang tidak bekerja karena takut malu, gengsi, jatuh ya kepada orang-orang yang sombong. Bahkan dia akan menjadi seorang pencuri karena memang tidak ada satu hal yang dihasilkan.
karena rasa malunya. Bahkan para ulama mengatakan barang siapa yang bekerja untuk menjaga mukanya dari meminta-minta, menjaga dirinya dari meminta-minta, maka orang tersebut pada hari kiamat mukanya itu bagaikan bulan pertama, dan ia tidak diungkit-ungkit oleh orang-orang yang bebannya lebih berat daripada gunung. Sebagian ulama mengatakan mencari pekerjaan adalah wajib seperti kewajiban mencari ilmu. Alasan mencari pekerjaan itu justru ulama ada 4. Fardu kalau mencari pekerjaan untuk mencukupi keperluan minimal bagi diri, keluarga, dan agamanya, itu fardu wajib. Supaya dia tidak meminta-minta, keluarganya tidak kelaparan, tidak mudorot, maka wajib. Yang kedua hukumnya sunat, yaitu mencari kelebihan dari kadar kecukupan agar mendapat kemampuan untuk membantu orang-orang yang fakir atau membantu famili dan kerabat yang kekurangan, yang membutuhkan. Ini adalah lebih utama daripada ibadah sunnah. Sedangkan mubah hukumnya kalau mencari tambahan dari kadar kecukupan untuk bernikmat-nikmat dan memperindah tempat tinggal dan pakaian supaya agak lebih terlihat bagus. Ini hukumnya mubah. Sedangkan yang terakhir hukumnya haram, mencari tambahan dari kecukupan yang dapat dipergunakan untuk menyombongkan dirinya, itu diharamkan. Demikianlah keterangan dari kitab Tuhfatul Muluk. Rincian bekerja itu hukumnya fardu, hukumnya sunnah, hukumnya mubah, dan hukumnya haram sesuai dengan tingkatannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, telah sampailah kita di penghujung acara, yaitu kajian kitab Syu'bul Iman dan mengulas sedikit syarah dari kitab Syu'bul Iman, yaitu syarah kitab Qami'ut Tughyan. Semoga kedepannya kita akan terus mengkaji kitab-kitab yang bersanad langsung, yang terus sampai kepada Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah di dalam mempelajari ilmu agama. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.